Halo, balik lagi sama gue Bungson. Dan sama gue Ceng di episode kedua kita di Depots. Membahas derita-derita kehidupan, ketidakadilan dunia, derita cinta, ya kan? Ya kan, jadi teman-teman ya, minggu lalu kan, di episode lalu ya, kita ngebahas soal pengalaman gue ya, yang curhat-curhat cukup sedih. ya cukup berkesan dalam arti ya berkesan, emang bikin hati gue gimana gitu ya. Berkesan deritanya. Apa Iya, bahagia? bisa dibilang kayak gitu. Mungkin ada senang, ada bersyukur, ada sakitnya gitu ya? juga. Jadi mungkin teman-teman nih mau tahu ya, nggak hanya cerita gue, mungkin teman-teman mau tahu cerita dari Apa? Bung Son. Lu punya nggak sih pengalaman yang buat lu tuh berkesan dalam arti, oh kok gini ya? Kalau berkesan pasti kan karena kita Depots ya. Berarti ini bahas deritanya dong. Iya dong. Tapi derita itu kan bisa diartikan sebagai, ya ada senangnya juga pasti Iya kan sih, dalam pasti, cerita pasti. itu. Kalau gua sih yang menurut gua banget gitu ya. Ya beda agama. Beda agama, wah Iya. beda agama tuh hal yang paling sulit tuh setahu gue tuh. Backstreet dan beda agama digabung tuh. Nah, apalagi ada Backstreet ya kan. Backstreet itu biasanya kan kita nggak nyaman ya. Yang gerbang tol di Tegal itu. Itu gerbang tol. itu Brexit. Itu beda. Oke, nggak penting. Oke, tapi kan kalau kita ngebahas soal Backstreet dan beda agama ya. Apalagi di Indonesia ya. Di Indonesia itu kan susah juga ya, kalau beda agama itu ke depannya ya, apalagi punya rencana untuk nikah, itu kan pasti salah satunya harus mengalah ya. Bener, karena itu termasuk hal yang sakral ya kalau di sini ya. Ya kalau di sini ya, nggak tahu, mungkin kalau di negara lain nggak. Dan apalagi Backstreet ya, Backstreet itu kan biasanya yang ditakutkan adalah orang tua kan biasanya. Pasti. Nah, Karena jarang sih orang Backstreet gara-gara takut ketahuan selingkuhannya. kalau Takut ketahuan pacarnya gitu kan. kalau itu luar biasa brengseknya. Tapi emang rata-rata kan kayak gitu. Iya Mereka sih. Backstreet supaya nggak tahu, selingkuhannya nggak tahu, atau pacar utamanya nggak tahu. Oh, pacar utamanya. Kayak lu kemarin. Ya kalau itu brengseknya luar biasa gitu. ya. Oh Jadi- gitu. Jadi apa sih maksudnya? Kok lu bisa punya pengalaman itu? Apa gitu? Sharing dong. Mungkin teman-teman pada mau tahu gitu. Iya, jadi gue juga nggak tahu ya namanya. Sekarang gini, gue sih bahasa gue selalu kalau gue bisa nentuin gue suka sama siapa atau sayang sama siapa, enak. Masalahnya kan hati. Ya, Hati itu kan nggak bisa kita tentuin sayang sama siapa, gitu kan. betul. Jadi kebetulan gue itu dari dulu kebanyakan dari zaman gue sekolah memang itu seringnya dapetnya yang beda agama. Oh gitu. Tapi kan cinta monyet. Iya benar. Jadi cuma ya udah yang paling yang lu pasti ngerasain dong ya, pacaran namanya cuma sebulan putus, 2 Iya. bulan putus gitu kan. Sering itu zaman-zaman SMP dong. Iya. SMP SMA, oke. Bener, jadi kita ketemu orang tuanya pun basicnya dari temen kan. Jadi ya udah namanya cinta monyet gitu kan, nggak ada masalah. Nah sampai pas gua udah lulus sekolah lah ya. Nah jadi gue punya pengalaman gue pacaran sama beda agama tuh 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Lama dong, Bro. Lama. Wih, itu Gua Backstreet 10 tahun itu loh. Backstreetnya itu berarti Backstreet itu berarti sudah ada larangan kan? Iya, udah ada larangan. Backstreetnya itu sekitar 6 tahunan ya kalau salah. Wah, gila. Gitu. Jadi gue kenal lah ada sama satu cewek gitu kan. Temennya teman gue nih. Temannya tetangga gue. Teman kampus tetangga gue. Oke. Ya, awalnya kan ya namanya cewek, wah cakep nih kayak gini-gini, apalagi kan dia Indo gitu kan. Jadi wah ya namanya kita gue orang lokal banget nih gitu kan. Iya. Lihat yang kayak agak bule-bule dikit nih, Mata bukan hijau lagi ya. Iya, kuning tuh. Apa penyakit ain? Gitu. Buannya udah pengen bungkus ya. Bungkus, bener. Akhirnya udah, jadi cuma deket-deket, ternyata kok jadi agak serius nih gitu, karena ini termasuk
hubungan gue yang cukup nyaman lah ya gue bilang gitu. Jadi udah tuh fine aja. Tapi memang kebetulan dia itu keluarganya bukan di Jakarta. Ya udah, jadi gue masih bebas lah ya gitu kan. Iya. Bebas, nggak ketahuan juga, dan dia juga kalau ditanya juga mungkin bilangnya nggak punya pacar atau apa, gue nggak tahu lah ya. Intinya gue nggak kedetek nih sama orang tuanya. Oke. Gitu. Ya udah, semua fine aja. Tapi suka ke rumah gue juga. Tapi nyokap gue juga memang orangnya kan cukup santai ya. Oh. Gitu. Jadi ya walaupun beda agama, ya udah gitu loh. Oke, sorry Bro. Tapi pada saat itu nyokap lu nerima. Maksud gue lu nggak kucing-kucingan kan? Enggak, nerima sebagai pacar ya, bukan sebagai calon istri. Oh, oke. Jadi lu kucing-kucingan tuh sama orang tuanya si cewek itu. Oh, oke. Awalnya pun gue juga nggak tahu kalau ini akan jadi masalah. Oh, gue pikir lu udah tahu gitu. Udah Belum, tahu si cewek itu belum. udah kayak sounding kok. Oh, aku nggak boleh nih pacaran sama yang beda agama. Karena gue sempet ketemu juga sama nyokapnya. Gitu. Dan memang basicnya dia keluarganya agak streng ya. Karena si cewek gue nih, mantan gue nih, anak satu-satunya. Oke. Gitu. Jadi ternyata dia ada mantannya lah yang mungkin belum bisa move on. Oh. Ini sumber masalahnya nih. Oh, seagama tuh mantannya. pada saat Seagama. itu. Oke. Enggak, sebenarnya enggak seagama sih. Mantan gue ini Kristen, si yang cowok itu Katolik. Oh, oke. Gitu. Oke. Jadi Ya masih bisa diterima Iya, lah sama keluarga iya, cewek iya, itu iya. ya. Nah, Oke. jadi si cowok ini udah cukup deket sama si nyokapnya si mantan gue ini. Dan ngasut lah. Itu beda agama, ini kayak gini macam-macam lah, semua tuh wah kesannya tuh buruk banget. Oh, si cowok itu tahu soal lo. Tahu. Taunya Dari mantan gua. Oh, jadi mantan lo itu ibaratnya dia lari dari si cowok itu dengan bawa nama lo, bilangnya gue udah deket nih sama si Bungson gitu-gitu. Karena sebenarnya gini, kan gue kayak di episode kemarin nih soal nikung, gue pernah bilang gue seperti menikung tapi gue nggak menikung. Beberapa. Okay. Nah, jadi ada salah satu case lagi, salah satunya ini. Jadi gue deket sama si cewek ini. Gitu, deket sama cewek ini, ternyata dia udah punya cowok. Tapi gue nggak tahu, dia bilangnya udah putus, bukan salah gue dong. Oh iya, gitu iya kan. Kalau kayak gitu. Lo nggak tahu. Nggak tahu. Gitu. Jadi versi si cowok ini mikirnya gue nikung. Gitu. Jadi padahal sih emang dasar emang kampretnya si cewek gue ini nih. Gitu. Yang oke, mungkin yang nyatanya kadang suka gitu sih ya. Kadang cewek tuh suka merasa gue udah nggak cinta nih, udah nggak sayang sama si cowok ini, udahlah. Tapi dia masih bingung gitu cara mutusinnya gimana ya yang enak gitu. Akhirnya mungkin dia memilih cara seperti itu. Bener. Gitu. Walaupun memang di mata kita tuh kelihatannya mungkin itu sebenarnya salah. Iya, atau mungkin itu sebagai pelarian saat itu modusnya. Mungkin. Iya kan. Gitu. Jadi semua masalah dari situ sumbernya. Jadi bahwa ada cowok namanya si Bungson nih, ini brengsek nih, ini beda agama dan lain-lain macam-macam. Dari situlah gue ditentang kan. Gitu. Jadi tapi di sisi lain gue sangat-sangat nyaman sama dia, sama si cewek itu. Karena dia bisa dibilang. Lu nyaman sama si cewek itu apa si cowoknya? Kalau kayak gue sama ceweknya, kayaknya kalau cowoknya lu gitu kayaknya. Oh gitu ya. Iya. Bisa jadi. Iya, soalnya cowoknya mirip-mirip lu gitu. Oh gitu ya. Iya. Oke. Lu aceng dia acong. Ya bisa diterima. Oke, lanjut. Gitu. Jadi ya udah. Dia salah satu ini sih yang kadang-kadang gue jadi agak-agak kenapa sih gitu loh. Orang biasanya pacaran pengen berharap hubungan baik-baik aja kan. Iya, pasti dong. Nah, kalau gue bukan kemarin sih, waktu itu malah mikirnya ini kenapa sih baik-baik aja. Oh, jadi sebenarnya lu yang nyari masalah dong. Setelah gue sama dia tuh dalam 10 tahun gue ada kali mungkin ya berapa belas kali gue putusin. Enggak, sorry, berarti pada saat lu 10 tahun, oke, let's say lu 10 tahun ya.
lu baru tahu dia ternyata masih sama cowoknya itu setelah tahun keberapa? Apakah Oh awal-awal? enggak awal-awal. Oh, awal-awal. Hmm. Tapi pas sama berhubungan sama lu udah putus. Lepas. Dia bilang udah nih udah fix nih udah. Iya. Gua sama dia udah nggak ada apa-apa gitu. Oke. Gitu. Nah, gue juga nggak tahu karena kan gue pikirin, lu brengsek, pasti sama gue juga main-main doang kan. Oh iya. Nah ternyata expect gue salah. Mm-hmm. Dia segitu setia sama gue dan segitu pol-polannya sama gue. Gitu ternyata. Jadi gue yang gue cuma pengen main-main doang kok jadi beban, jadi main beban gitu. Sering tuh yang kayak gitu tuh. Iya kan? Awalnya main-main, Iya. main, tapi lama-lama keterusan. Cuma cari pacar buat liburan doang, keterusan gitu kan. Iya. Sering tuh Gitu, sering. kejadian kayak gitu. Nah makanya, jadi gue bisa 10 tahun, tapi gue nggak nyaman dengan situasinya. Gue nyaman dengan sikapnya dia, tapi gue gak nyaman dengan kondisi. Jadi lu cuma nyaman sama orangnya ya. Mm-mm. Dan lu pasti akan berandai, oh andai aja dia ternyata bukan Beda. itu, beda agama, pasti mungkin Gitu. jadi apa enggak. Makanya jadi akhirnya udah tuh sama intinya selama berjalannya waktu tuh selalu ada ribut-ribut. Tapi ribut-ribut yang perkara kecil, tapi jadinya misal gini contoh, dia mau keluar. Mau keluar dari mana nih? Mau keluar rumah misalkan. Oh, kirain mau keluar. Itu belum ke situ, Pak. Nah, soalnya kata lu tuh ambigu ya, jadi mau keluar. Oh iya, bentar aku mau keluar gitu. Enggak, biasanya kalau mau keluar enggak bilang biasanya. Oh gitu, langsung keluar aja gitu ya? Keluar aja. Maksudnya mau ke Indomaret gitu. Oke, lanjut. Gitu. Jadi misalnya kayak dia mau keluar, itu tuh jadi kayak sama siapa, fotoin apa semua, jadi kayak diprotek jadinya. Oh, overprotective ya. Karena segitu takutnya pacaran sama gua. Hmm. Gitu. Akhirnya kan sempat gue juga di kontak lah sama nyokapnya gitu kan. Maksudnya udahlah jangan hubungan sama anak saya. Blablabla. Oh, sampai nyokap. Oh iya, makanya kok kesan gue kayak penjahat banget ya. Iya ya. Gitu. Akhirnya ya udah, gue nyaman dengan orangnya tapi gue gak nyaman dengan kondisinya. Oh, sorry bro, itu jalan berapa tahun ya? Maksudnya setelah jalan berapa lama? Tahun keempat lah ya. Oh, tahun keempat nyokapnya masih kayak gitu. Tapi enggak, tahun keempat tuh karena baru tahu. Oh, berarti dia tuh backstreet 4 tahun ya? Enggak, gini. Jadi 4 tahun enggak kedetek. Oh, oke. Jadi backstreet itu berarti kan ada tentangan. Iya. Gitu. Nah, jadi selama 4 tahun pertama gue enggak kedetek. Oh, nyokapnya nggak tahu kalau anak gue tuh punya pacar baru gitu. Tahunnya jomblo aja. Oh. Gitu, Okay, tahunnya okay, gitu. okay. Nah, pas setelah tahun keempat berjalan ke sininya, kan dikasih tahu sama si mantannya itu kan. Iya. Bahwa dia tuh punya cowok, ternyata gini dengan bumbu-bumbu lah. Gitu. Jadi di situ diprotek, bahkan sampai ke kampusnya itu dianterin. Oh. Yang tadi dia bawa mobil sendiri sampai pakai supir, diantar, ditungguin, dijemput sampai segitunya gitu loh. Gitu. Dan kesannya gue kayak penjahat banget lah pokoknya. Iya. Padahal cuma gara-gara beda agama. Maksudnya kok segitunya ya, maksudnya gitu loh. Terus yang ya jadi bukan gue yang kena, bukan gue dong yang kena. Jadi lo tau stereotip gak sih? Tahu. Iya kan? Semua orang begini gini gitu. Akhirnya ya udah. Kan gue nggak nyaman dengan kondisinya. Akhirnya gue cari cara gimana caranya gue dan gue 10 tahun bukan karena gue cinta ya. Tapi karena gue cuma sekedar nyaman. Tapi nyaman itu kan karena lu ada rasa. Pasti tentu ada rasa dong. Ada. Kalau nggak ada rasa nggak mungkin lu bisa. Tapi lebih gini, lebih ke apa maksudnya? Contoh kan gue orangnya mungkin cukup temperamen ya. Cukup temperamen. Biasanya gue tuh kalau ketemu cewek, maksudnya gue kalau dapet cewek itu malah tipikalnya malah nantangin atau malah dijadiin tuh. Marahnya gue. Oh, gitu. Okay. Misalkan contoh kayak waktu itu gue pernah punya cewek emang agak goblok sih ya, gitu. Jadi mobil keserempet. Gue Uber dong, gitu kan. Gue Uber. Kalau yang benar harusnya udah nggak apa-apa, jangan ini gitu atau ditenangin lah. Oh, dia malah. Kalau dia malah, kalau berani tabrak, malah dijadiin marah gue. Malah dia manas-manas. Iya, itu kebanyakan gue dapetnya begitu. Nah, tipikal dia, gue kalau gue lagi naik, gue lagi temperamen, dia ngeredam. Oh, berarti
melengkapi ya. Mm-mm. Oh, mungkin lu nyamannya karena di situ. Salah satu faktor paling gue yang bikin gue nyaman itu. Oh, jadi Dan kayak dia tahu cara ngehandle lu gitu loh. bener, jadi dan care-nya tuh gila-gilaan sih. Iya sih. Jadi sebatas nyaman, tapi untuk cinta mungkin atau lebih jauh susah. Masih ragu. Mungkin Karena masih tadi ragu. masalahnya adalah tadi kan agama gue nggak Iya. bisa satu nih, Betul. gitu. Jadi akhirnya dalam 10 tahun kerjaan gue adalah selingkuh Oh. dan terang-terangan. Dan lu masih menjalin hubungan pada situ enggak? Masih. Jadi dia tuh tahu misalnya gini, ini si Bung Son nih kalau misalnya handphonenya udah nggak aktif atau ganti nomor bahkan atau hilang paling nggak 2 hari udah nggak ada kabar, pasti dia selingkuh. Udah punya cewek lagi aja. Gitu. Tapi ujung-ujungnya ntar gue putusin. Kalau misalnya dia rese gue putusin. Tapi ntar balik lagi. Balik lagi lu yang ngajak apa dia? Nggak, dia baking gue. Oke. Gitu. Walaupun bukan baking yang aku mau, nggak, maksudnya dia tetap ngebaikin gue. Terus yang ngebagingnya maksudnya emang Nanya lah, maksudnya. kita segini aja atau apa, intinya kalau bisa lanjutin. Iya. Gitu. Sampai gue pernah ribut besar sih sama keluarganya. Ribut besar. Jadi dia ada satu mobil. Ada mobil dia rusak nih. Iya. Rusak, ya udah. Kebetulan kan gue suka main mobil kan. Iya. Jadi gue punya bengkel lah gitu. Jadi itu mobil, yaudahlah sini gue betulin. Karena dia ke bengkel mana, udah banyak bengkel-bengkel nggak betul-betul tuh mobil. Dan mobilnya juga mobil lumayan kan. Oke. Gitu. Jadi ya udah, mobil lu gue bawa, gue taruh bengkel, lu pakai mobil gue, tukeran. Gitu. Jadi mobilnya gue taruh ke bengkel, dibetulin, gue yang bayarin, gue yang ngurusin semuanya macam-macam. Tiba-tiba pas gue udah selesai nih, mobil mau diambil, itu di depan kokas, Depan kokas. seberangnya kokas, gitu. Jadi gue bawain tuh mobil di seberang kokas itu, di setelah flyover itu ada halte, itu kejadian di situ tuh. Jadi dia nunggu tuh di situ. belum, gue justru nunggu di situ. Oh. Dengan harapan dia bawa mobil gua, kita tukeran di situ, gitu kan. Oke. Tiba-tiba datang mobil bapak, gue tau kan, karena kan mobil bapaknya suka di rumah kan, gue tahu, gitu. Jadi tiba-tiba yang datang ke mobil bapaknya, tiba-tiba keluar bapaknya marah-marah, udah mau mukulin gua. Marah-marah kenapa? Gue juga nggak tahu saat itu. Emang si cewek ini dia nggak cerita gitu, nggak bilang kalau mobil lu lagi dibenerin, bantuan lu gitu atau segala macam? Gue pikir cerita, makanya gue pede-pede aja. Oh dia sama bokapnya, oh berarti bagus lah, dia kenal sama gue. Iya. Nggak taunya pas turun bapaknya tuh marah-marah, udah nunjuk gue sambil mau jalan ke gue, sambil ditahan-tahan sama ibunya. Gitu. Akhirnya yaudah tuh, gue ngerasa gue nggak salah. Iya. Malah gue nolong, gue ngeluarin duit, gue ngeluarin waktu, tenaga dan lain-lain gitu kan. Bahkan mobil gue dipakai dia gitu loh. Akhirnya udah, gue masih blank, gue nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba balikin mobil anak gue kayak gini-gini. Oh. Kok dibalikin sih? Jadi Ya emang nggak mau dibalikin gitu kan. Gitu. Akhirnya ternyata gue tahu kasusnya adalah si mantannya kampret ini nih ngomong lagi nih ke bokapnya bahwa si Sony itu minjem mobil si mantan gue ini, si cewek ini, buat dipakai gaya-gayaan. Karena si Bung Sony ini nih orang udik lah, manfaatin si anaknya buat gitu macam-macam lah pokoknya lah. Brengsek juga ya. Emang yang keroknya si laki ini nih. Gue sebut namanya Eko lah, anjing si Eko. Eko anjing. Enggak, si Eko itu kok bisa-bisanya dia ngomong kayak gitu. Maksud gue, apakah nggak ada pembelaan dari mantan lo atau gimana atau? Dia udah terlanjur deket sama orang tuanya. Iya. Jadi dia punya akses. Iya, tapi pasti dong. Misalkan, ya namanya orang tua dong. Namanya orang tua. Misalkan gue orang tua nih, terus gue tahu dari temannya anak gue. Anak gue tuh begini, pasti kan gue nanya anak gue dulu dong. Nah, ya mungkin karena sensi duluan dari awal. Oh, gitu. Oke. Keburu nama lu udah jelek duluan. Iya, jadi gue tuh tadi nggak pernah ada urusan sama bokapnya. Sama nyokapnya doang nih, gitu.
mungkin yang gue denger versinya adalah si Eko ini ngubungin bokap nyokapnya bawa mobil begini udah dipakai sama Sony dan lain-lain. Bokapnya konfirmasi ke mantan gua nih, mobil ada di mana, bla 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 bla. Ternyata bener nih, udah kita samperin gitu. Akhirnya ya udah, gua merasa nggak, setelah gua tahu masalah itu gua nggak terima dong. Iya. Ya kan, gua nggak terima. Ya akhirnya ya gua kasusin balik gitu kan. Karena tadinya mau dibawa, gua katanya mau ada polisi mau jemput gua dan wah pokoknya lebay banget lah gitu loh. Ya, jadi kesannya lu malah nyolong mobil ya. Iya. Kesannya. Bener. Yang padahal kalau gue lagi nolong. Iya, lu lagi nolong dan padahal bokapnya harusnya ya kalau menurut gue. Terima kasih dong. Terima kasih dan harusnya nanya dulu dong, konfirmasi. Bener. Jelas gitu. Bener. Jadi jangan cuma percaya sama kata-kata orang yang bukan siapa-siapa sebenarnya sih. Si Eko itu kan sebenarnya bukan siapa-siapa dong. Jatuhnya kan Eko itu hanya mantan atau mungkin orang yang pernah dekat. Benar. Sekali lagi kan harus sebagai orang tua, kalau misalnya orang tua yang baik itu kan harus dengerin kata anak-anaknya dulu. Nah iya, nah itu setelah kejadian itu, gue jadi jatuhnya ke si mantan gue nih kayak dendam. Oh, dan ilfeel juga pasti ya. Kalau gue sih iya pasti, tapi kan gue nggak bisa lepas nih karena ya kalau dianya mungkin full-fullan ke gue nih, gitu. Karena gue jujur pas gue pulang pun, kan gue sampai dibelain sama supir taksi. Jadi di halte itu ngumpul bukan pool taksi, apa sih namanya, tempat ngetem taksi lah. Taksi kan tahu dari gue berhenti, tiba-tiba gue mau digituin, ya gue mau dibelain gitu loh. Akhirnya ya udah, gue cuma gue ngomong sama supir taksinya, bapak tadi lihat masalahnya kan kayak gini, saya nggak ngapa-ngapain. Iya bapak ntar jadi saksi ya. Gitu, karena kebetulan keluarga gue juga banyak yang hukum kan, gitu, dan itu bisa dikasusin gitu loh. Akhirnya udah nih, pengen dibikin masalah yang serius. Gitu, maksudnya pencalonan. Nuntut lah ya. Iya dong. Okay. Akhirnya ya udah, yang tadinya ngomong kalau kamu masih sama si Bungson, Bungson mati. Oh bokapnya ngomongnya gitu. Wih, ngeri ya bokapnya. Oh ngeri. Oh ancamannya gila-gilaan. Orang sampai pas gue lagi di taksi aja nih, si anjing ditit bisa ya. Gue kocok-kocokan gua. Ntar si itu ngemail gua. Karena handphonenya diambil. Oh, sama bokap ya? Langsung diambil. Oke. Kamu jangan pulang ke rumah karena ada polisi mau ke rumah kamu. Bokap pernah ngomong gitu kalau gila. Gitu. Ya sedangkan dalam hati gue, ya kalau polisi mau ke rumah gue silakan, bagus, terkenalan malah. Iyalah malah. Gitu, malah biar tahu sekalian gitu kan. Polisi kan nggak bego gitu, maksudnya dia juga akan nyari tahu dulu apa sih. Kan gue bingung, ini masalahnya apaan? Akhirnya dikasih tahu lah lewat email itu, bahwa kayak gini. Ya justru gue nggak terima dong. Sama nggak dikasih tahu sama si mantan gue ini. Oh. Gue tuh selalu nanya, ini ada apa sih? Ada apaan? Jadi selama di taksi tuh gue tuh nggak tahu ada apaan. Oh tapi lu belum kontak-kontakan sama sekali sama mantan lu saat itu? Nggak bisa karena handphonenya diambil. Oke. Makanya gue cuma ngomong sama supir taksi, Pak tadi bapak lihat ya, saya nggak ngapain ya. Gitu, gue cuma akhirnya gue nge-save nomor si supir taksi. Ya udah, maksudnya gue nggak tahu apa-apa. Bahkan sampai guanya pun gue nggak tahu kenapa dia ngomel sama gue. Iya. Sampai mau dipukulin kayak gitu. Jadi bener-bener kayak apa sih sebenarnya gitu. Iya. Tiba-tiba gue niatnya ngebantu tapi malah responnya kok kayak gitu. Gitu akhirnya udah, sampai akhirnya yang tadi bokap bilang kalau kamu sama Bungson mati. Pas akhirnya setelah tahu, ya setelah mungkin dia mengerti gitu ya. Ya udah, kalau bisa kamu sama Bungson mending papa yang mati. Gitu. Ya karena ya tadi dia orang ada. Tapi dia pikir ya dia bisa ngapain aja gitu loh. Gitu. Memang agak arogan sih keluarganya. Jadi kayak apa ya? Kayak kaku ya. Nah akhirnya ya udah. Jadi gue dari situ timbulnya dendam karena gue nggak bisa menyelesaikan dengan cara yang tadi.
dengan cara yang agak frontal. Akhirnya gue dendamnya ya tadi gue makin selingkuhin yang tadinya agak diem-diem, sekarang gue terang-terangan. Oh, lu lebih ke tunjukin ke dia ya. Tunjukin, bahkan gue bilang gue lagi deket sama cewek ini dan dia seagama sama gue. Ya kalau memang gue nggak ada halangan sama dia, gue mau nikahin dia dan lo harus terima. Ya udah. Tapi selama kamu belum nikah sama dia, sama aku nggak apa-apa dong. Oh, lu belum putus sama dia, masih ada hubungan? Belum, gitu. Jadi dia tetap maunya sama gue. Sampai akhirnya adalah keputusannya setelah dia kerja, dia memutuskan mau nikah sama gue dan dia pindah agama. Mau ikut lo? Saat itu gue seneng dong, saat itu, gitu. Terus tapi ternyata gue mikir-mikir lagi, dia anak satu-satunya kan. Iya, susah. Walaupun gue segitu bencinya sama orang tuanya, kasihan. tapi gue mikir kok maksudnya pasti orang tuanya mendidik dia, membesarkan dia dengan kasih sayang, dengan uang dan waktu dan semuanya kan. Betul. Pengorbanan ya. Iya. Dia tiba-tiba anaknya dia ambil sama orang lain, terus cabut, beda agama, hilang, terus udah. Kayaknya menurut gua nggak fair. Betul. Gitu. Akhirnya ya udah di situ gue putusin, oke, kita nggak usah lanjut. Mendingan kamu balik sama keluarga kamu, kita sampai di sini. Gitu. Nah akhirnya gue putus tuh sama dia. Itu belum lama lah ya, 2018an lah. Oh baru ya berarti. Baru 3 tahun lalu. Iya Iya benar, karena gue 2008 sama dia pacaran. 10 tahun ya. Tapi susah juga ya, maksud gue 10 tahun untuk suatu hubungan tuh menurut gue lama loh. Dia arti ketika lo lepas atau dia lepas dari lo tuh, wah itu pasti galau banget sih. Iya gak sih? Kayak jujur iya. Masih kayak ada kepikiran, walaupun memang ya lu bilang lo oke lah, lu sama dia karena sifat dia yang bikin lu nyaman. Tapi kan mau gimana pun kayak kehilangan aja gitu, ngerti gak sih? Pasti. Kehilangan sosok dia yang. Kehilangan sosok sih yang paling tepatnya. Gitu. Tapi setelah putus pun gue juga nggak benar-benar lost contact. Masih keep in touch ya. Tapi tidak ada status jadinya. Oh, ini teman ya, teman biasa lah. Apa lebih? Hubungan mantan yang baik. Oh, hubungan mantan yang baik. Nah, sekaligus dapat jatah mantan. Tapi kan orang-orang bilang tuh mantan tuh nggak akan bisa jadi teman kan. Iya, tapi iya sih. Jadi akhirnya ya gue sama dia statusnya kayak hubungannya kayak orang pacaran, tapi statusnya mantan. Gitu. Tapi sekarang kalau sekarang mantan lu tuh udah punya cowok lain belum? Udah nikah sekarang. Udah nikah. Jadi setelah gue nikah, cuma selang sebulan atau 2 bulan dia nikah. Jadi kayak nggak mau kalah ya, nggak mau kalah loh. Bener. Mantan gue udah nikah nih, masa gue nggak nikah gitu. Nah, kocaknya adalah gue pikir ini kesalahan gue akan selesai. Oke. Ternyata ya gue ngulain kesalahan yang sama. Maksudnya ngulain kesalahan yang sama kayak gimana gitu? Jadi sebelum gue menikah dengan istri gue punya mantan. Oh, beda agama juga tuh? Beda agama juga. Wah, sulit. Jadi gimana ya? Gue sama dia sebenarnya biasa aja. Tapi karena waktu itu gue pengen nikah sama dokter. Sesimpel itu, gue pengen nikah sama dokter. Jadi nggak peduli apa dia siapa, yang penting profesinya dokter lah ya. Iya, cuma pengen-pengenan doang gitu. Gue pengen nikah sama dokter deh. Ternyata kok gue kenal dia tapi gue nggak tahu dia dokter. Gue taunya dia nyanyi. Apa tuh, penyanyi karaoke? Bukan. Adalah. Kirain. Nyanyi kan bisa didefinisin banyak, bro. Ada. Pokoknya penyanyi. Ini penyanyi. Okay. Kan sama kalau iya. temen nyanyi. Iya. Oke, terus? Gitu. Tapi ternyata dia dokter. Gitu. Jadi ya udah. Karena umur gue kan udah cukup uzur. Intinya lu harus nikah nih gitu intinya. Udah lewat masa puber lah ya. Udah lewat. Jadi saat itu memang makanya gue pengen nikah sama dokter. Ternyata beda agama kan. Ya udah, gue jalanin. Tetap begonya gue jalanin gitu. Gue jalanin
dia dari keluarga yang open minded. Oh, jadi iya kalau ceweknya mau, ya udah. Gitu. Jadi memang agama itu penting tapi tidak saklek. Tidak nomor satu Iya. lah kalau buat mereka. Karena nyokapnya Muslim, bokapnya Kristen. Nyokapnya pindah agama ke Kristen. Nah dia Kristen tapi kan keluarganya banyak yang Islam. Dia lebaran pun ikut lebaran dan lain-lain. Gitu. Jadi dia mau ikut Islam pun iya. Tapi di situ gue jadi beban. Iya sih, kayak sebenarnya kayak kepikiran gitu ya. Kepikiran. Iya. Lebih kepikiran bukan ke ceweknya tapi lebih ke keluarganya ya. Kalau gue lebih mikir gini. Kalau gue kemarin sama si mantan gue yang 10 tahun itu, dia anak satu-satunya. Nah tapi kalau gue sama yang terakhir yang dokter ini, gue mikirnya kalau dia dia segitunya sama gue, dia sampai mau pindah agama, emang gue bisa ngasih apa sih sama dia? Emang segimana sih gue? Jadi gue kayak sadar diri gak sih? Maksudnya kayak anjing, maksudnya gue ganteng kagak, kaya kagak gitu. Kayak orang pindah karena gue worth gak sih gitu. Iya gitu. Lagipun kalau misalnya lu pindah sampai masuk ikut gue bisa ngajarin lo apa? Sedangkan gue aja belangsak gitu loh. Iya, jadi kayak gak tahu ya, kayak maksudnya sekalipun lu ikut gue, lu pindah, gue tuh gak kuat-kuat. Maksudnya bukan gak kuat ya, gak pinter-pinter banget. Iya, jadi gitu. gue gak punya kualitas sebenarnya gitu loh. Lu jangan segitunya. Akhirnya ya jadi gue malah jadi kayak minder dengan keadaan. Walaupun si cewek gue ini mungkin nggak mikir seperti itu. Akhirnya ya sudahlah, gue jadi agak-agak, maksudnya wah ini kok mundur, kenapa sih? Ya? Akhirnya ya sudahlah, selesai. Ya alhamdulillahnya gue selesai, ya gue dapet dokter lagi yang gue nikah sekarang. Dan memang orang kadang-kadang gue malas pacaran beda agama. Bukan masalah personal, masalah lingkungan. Iya betul. Iya kan? Setuju gue. Gitu. Kenapa ada dasarnya? Karena gini ya. Sebenarnya namanya kita kan nggak tahu kita bisa jatuh cinta ke siapa aja gitu. Entah itu muslim atau non muslim. Benar. Tapi pada intinya kan entah itu cewek cowok. Yang jadi itu kalau itu kan dulu lo. Oke. Lu jomblo. Iya kan. Jomblo kan bukan berarti homo. Oke. Kalau gue kan cowok tipe yang pertama. Oh gitu. Cowok kan cuma ada 2 tipe kata temen gue. Kalau nggak brengsek ya homo. Ini yang pertama. Oh, dia lu brengsek nih? Enggak, brengseknya nggak banget. Masih dalam gitu. tahap. Oke, jadi kan kalau misalkan namanya menjalin hubungan yang berbeda keyakinan itu kan sebenarnya jadi kendala adalah bukan masalah antara gue dan dia, tapi antara gue dan keluarganya atau dia dan keluarga gue gitu. Karena kitanya sih sebagai yang pelakunya sih ya kita mungkin akan fine aja dan kita mungkin akan oke lah, kita bisa menyesuaikan diri, kita merasa kita bisa menyesuaikan diri. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah keluarga bisa menyesuaikan diri dengan kita atau keluarga kita bisa menyesuaikan diri dengan cewek itu gitu kan. Jadi memang rata-rata gitu ya, kayaknya emang susah ya, tantangan itu datang dari orang pihak ketiga bukan dari kitanya kan. Benar. Dan omongan pertanyaan yang paling sulit adalah kenapa aku yang harus pindah ikutin kamu, bukan kamu ikutin aku. Nah itu kadang suka jadi pertanyaan. Entah nggak tahu ya, mungkin kebanyakan gini, orang mikir oh si cewek harus ikut cowok. Padahal yang di situ yang artinya semua itu tergantung mereka berdua dong. Bener. Siapa yang mau mengalah? Tapi memang kebanyakan biasanya in general kebanyakan yang mengalah cewek ikut cowok. Nah makanya itu di situ gue merasa kok gue egois ya. Karena pasti kan gue dapat pertanyaan itu dong. Kenapa kok kamu bukannya kamu pindah ikut aku, tapi aku harus ikut kamu? Kasih tahu aku alasannya. Gue cuma bisa bilang ya karena aku laki-laki. Dan situ jujur gue ngerasa bodoh banget anjing. Gue goblok banget sih, gue egois ya. Nggak kuat jadinya argumen gue tuh. Jadi gue kayak orang bodoh yang maksa speak up. Gitu. Jadi anjing gue jadi ini kalau gue terusin gue yang bego nih. Maksudnya gue membuat bego gue kelihatan. Betul. Gitu. Jadi lu mungkin bisa berpikir sekarang. Tapi bukan saat itu, sampai sekarang pun gue juga kalau disuruh menjawab gue juga gak punya argumen yang kuat soal itu. Nah itu maksud gue untuk teman-teman ya yang di luar gitu yang mungkin
sedang atau punya pengalaman yang sama gitu pacaran, menjalin hubungan dengan berbeda agama gitu. Maksud gue, kalau lu mau lanjut ke jenjang berikutnya, lu harus punya argumen yang kuat. Gue nggak tahu ya, kalau gue nggak tahu, gue pribadi nggak tahu caranya gimana gitu, karena gue sendiri mungkin belum berpikir ke situ untuk pacaran dengan berbeda agama. Tapi buat teman-teman gitu mungkin yang punya cara tersendiri yang mungkin lebih smooth tanpa argumen-argumen yang kasar atau argumen yang kasar. Gini, gue punya ide. Gimana tuh? Buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, iya, kita penasaran kan, teman-teman punya nggak sih cara yang lain? Nah iya itu. Jadi kita akan discuss di kolom komentar ya. Ya, nanti teman-teman yang punya ide, bener, atau mungkin bahkan yang mau sharing ya, bener, mau sharing penderitaan yang merasa dunia tuh kok nggak adil sama gue ya, dalam hal percintaan atau mungkin dalam kehidupan boleh, peruntungan gitu. Peruntungan bahasa gue. Nggak hanya percintaan sih kita sini, karena kita mencangkup semuanya, keluarga dan lain-lain, derita-derita yang dirasakan gitu. Jadi mungkin bisa ngirim email ya ke situ ya tadi ya. Bisa. Apa emailnya? Ulangin. deritapodcast@gmail.com. Nanti bisa juga di search di IG-nya. Mungkin setelah podcast ini ya, kita akan buat langsung. Oke. Jadi ntar kita ngobrol di kolom komentar ya. Ya benar. Gitu ya sudah. Jadi pembahasan kayak gitu ya. Jadi mungkin segini aja kali ya untuk episode kali ini ya. Karena kayaknya panjang sih kalau panjang. Benar. Jadi mungkin lain waktu kita akan kembali lagi buat ceritain sharing-sharing pengalaman orang-orang apa di Derita Podcast, teman-teman yang pastinya Depots. Dunia gak adil. Ya teman-teman, terima kasih yang udah dengerin podcast kita. Mohon maaf apabila kita punya salah kata-kata, kalimat, atau mungkin punya teman-teman punya pengalaman yang serupa, tapi atau orang yang merasa. Iya, orang merasa, mohon maaf, kita nggak bermaksud untuk nyindir atau nyinyir kalian, tapi kalau buat Eko, anjing lu. Oke. Sekian dulu teman-teman, terima kasih, sampai jumpa lagi. Oke, Bung Sony cabut. Ya, gua Ceng juga cabut. Oke. Bye.